Ya, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum penggugat Perda DKI Jakarta, ada Bang Victor Santoso. Selamat pagi, Bang Victor. Selamat pagi, Bang. Ya, langsung saja Bang Victor, alasan Anda ini menggugat aturan pemberian sanksi ini apa? Ya, pertama-tama ini kan perlu saya jelaskan bahwa klien ini kan memiliki 4 anggota keluarga di rumah ya. Artinya kalau misalkan mereka menolak dilakukan vaksinasi, maka harus menyiapkan uang sebesar 20 juta, kan gitu. Oh. Nah, karena satu orang kan 5 juta hitungan sanksi dendanya. Nah, yang kedua persoalan vaksinasi ini kan jangan dimaknai ketika ada warga negara yang warga DKI yang menolak itu kemudian dianggap sebagai warga yang dalam bahasa Jawa ngeyel gitu. Nah, karena apa? Karena memang di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan itu kan memang memberikan hak kepada setiap orang untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatannya, gitu. Artinya bahwa dalam hal menentukan pelayanan kesehatan itu setiap orang punya hak untuk menentukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya bahwa unsur paksaan dari vaksin ini tentunya sudah bertentangan dengan prinsip itu, prinsip dari kebebasan untuk menentukan sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Begitu. Oke, Bang Victor. Kita ingin tahu seperti ini, apa sih sebetulnya menjadi alasan ya dari klien Anda ini tidak atau menolak lah untuk vaksin? Iya, karena kan kita mengetahui kan perkembangan terjadi saat ini kan vaksin yang baru masuk ke Indonesia adalah vaksin dari Sinovac ya, sebesar 1,2 juta. Dan itu kan pada saat diimpor ke Indonesia itu kan baru lulus uji klinis 2. Nah, artinya kan masih banyak kekhawatiran sebenarnya terhadap dampak dari vaksin itu. Lalu yang kedua juga tidak ada jaminan ketika seseorang divaksin lalu kemudian bebas dari COVID. Karena ini juga kalau tidak salah baru kemarin ya Mendagri ataupun ketua BNPB itu menyatakan bahwa masyarakat jangan menganggap semuanya selesai setelah divaksin. Nah, sehingga dari pemerintah pusat sendiri malah tidak memberikan paksaan terhadap vaksinasi itu. Gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat klien saya ini menganggap bahwa sesuai dengan juga yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan terdahulu, Dr. Terawan, bahwa pertahanan utama untuk menghadapi COVID ini sebenarnya 3M. Gitu. Kalau vaksin ini kan hanya pertahanan kedua dan juga tidak menjamin seseorang ketika divaksin maka langsung kemudian bisa bebas tanpa menggunakan masker, bebas berkerumunan, kan tidak seperti itu. Artinya vaksinasi ini tidak menyelesaikan secara langsung peredaran COVID itu. Nah, sehingga pertanyaannya untuk apa atau apa urgensinya sehingga harus dipaksakan kepada warga DKI? Karena saya lihat dari perda-perda yang lain itu tidak ada pemimpin pemerintah daerah di beberapa daerah lain di Indonesia ini yang memaksakan seperti di Jakarta. Oke, baik. Begitu. Baik, artinya perda ini baru ada di DKI Jakarta, begitu menurut Anda ya? Iya, sepanjang pengetahuan saya seperti itu. Dari narasi Anda tadi, saya menangkapnya begini, tidakkah salah alamat klien Anda itu menggugat Perda DKI Jakarta? Kenapa tidak digugat Perda kebijakan vaksinasi COVID oleh pemerintah Republik Indonesia? Persoalan kebijakan vaksin itu kan tentunya kebijakan pusat untuk menyediakan ya tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan kesehatan untuk nanti masyarakat bisa bebas memilih gitu. Nah, tapi persoalannya kan kemudian di perda ini yang memberikan sanksi pidana 5 juta. Artinya bahwa setiap orang ini kan memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang berbeda-beda. Artinya dampak dari vaksin itu pasti akan berbeda-beda ke setiap orang, termasuk ke klien kami dan dia punya anak yang masih balita. Artinya yang jadi concern oleh klien Anda itu adalah efek samping atau mungkin pasca vaksin lah gitu ya mungkin ya? Iya, artinya bicara keamanannya, keselamatannya begitu ya? Iya, ini kan persoalannya kan edukasi ke masyarakat untuk bisa yakin bahwa vaksin itu aman untuk dirinya dan keluarganya. Ini kan belum secara efektif ya, artinya bahwa banyak warga masyarakat yang masih khawatir, gitu ya, masih khawatir Bang Victor, sebentar. Tapi kalau misalnya sudah ada izin dari BPOM mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin, gimana? Ya, untuk soal izin BPOM ini kan makanya tadi saya katakan bahwa ketika ada izin dari BPOM, lalu kemudian pemerintah daerah Jakarta secara efektif memberikan edukasi
saya yakin masyarakat akan berbondong-bondong dengan sendiri datang ke balai kota atau ke tempat-tempat yang disediakan Oke, vaksinasi. ya kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Wagub kalau kayak gitu. Pak Wagub tadi menanggapi pernyataan dari Bang Victor kalau ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan yang memang ini setiap orang berhak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk dirinya. Tanggapan Pak Wagub? Ya, undang-undang karantina itu dibuat itu kan sebelum ada virus corona, itu kan sudah lama ya. Dan setelah ada virus kita baru memahami, mengerti, menyadari, bahkan telah membuktikan sendiri betapa dahsyat bahayanya virus corona. Di antaranya penularan yang cepat, tidak terlihat, kemudian kita perlu ada pencegahan yang cepat dan khusus. Ini juga membahayakan bagi orang lain. Kemudian juga vaksin ini merupakan salah satu bentuk pencegahan upaya dari kita ya. Jadi virus ini juga sangat mematikan. Ya. Nah jadi sekali lagi waktu undang-undang karantina dibuat kan belum ada hal seperti COVID ini. Pak Wagub. Kemudian ketika perda dibuat, ya memang situasinya waktu itu awalnya memang ada dua sebetulnya. Banyak orang yang menolak di swab. Ketika itu kita lihat seperti pedagang-pedagang pasar di beberapa daerah, karena dia merasa kalau di swab nanti kalau ketahuan harus tutup, tidak boleh berdagang. Akhirnya mereka memilih tidak mau di swab. Oke. Kemudian ada kejadian waktu itu beberapa daerah yang menolak dikubur secara protokol COVID, mulai dari pemandian, kafani, bahkan dikuburkan tidak mau Pak Wagub, kan sangat membahayakan. Pak Wagub, Ya. Maaf saya potong Pak Wagub, tapi pertanyaan begini, tujuan dari pemerintah ini memberikan sanksi denda adalah agar orang-orang ini mau divaksinkan begitu. Nah tapi pertanyaannya Pak Wagub, kalau misalnya ya kan masyarakat ini kemudian mampu membayar denda sebesar 5 juta rupiah yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta, ini bagaimana? Jadi tujuan untuk menarik masyarakat mau divaksin jadi susah dong kalau gitu. Ya, jadi memang ini tidak mudah ya kita melakukan gini. Satu sisi kami menyadari betul juga yang disampaikan tadi saudara kita bahwa warga itu punya hak ya untuk menentukan ya. Dan juga tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan. Satu sisi itu sangat betul ya. Yang sisi yang kedua yang seperti yang saya sampaikan, kita perlu juga memastikan keselamatan, kesehatan warga itu sendiri dan keluarga dan warga lainnya. Dan virus ini sangat berbeda dengan virus yang lain. Vaksin ini berbeda dengan vaksin polio, vaksin cacar dan sebagainya. Karena ini sangat membahayakan. Oke. Yang ketiga, ya, apakah gugur? Ya memang kita ini tidak mungkin karena ini akhirnya memberikan hukuman kurungan badan. Bagi yang menolak, pilihannya dua. Kalau tidak denda, umpamanya kurungan badan. Akhirnya kita hilangkan kurungan badan, diputuskan bayar sebesar 5 juta dan bisa sampai juta bagi yang dilakukan secara paksa. Nah itu artinya memang masih ada pilihan ya bagi orang yang menolak dengan berbagai alasan ya, bahwa dia ya sudah dia pilih denda. Akhirnya ya hilang memang ketentuan ini ya. Tapi kan kita tidak memaksakan untuk kurungan badan atau penjara. Memang ini tidak mudah ya terkait masalah sanksi pidana berupa denda 5 juta dan lain-lain. Untuk itu memang kami serahkan nanti pada Mahkamah Agung yang mungkin bisa memutuskan yang terbaik ya bagi masyarakat, bagi ketentuan hukum dan lain sebagainya. Kalau kita fokus ke soal denda 5 juta bagi yang menolak vaksin ya Pak Wagub, apakah tidak terlalu cepat atau buru-buru mengedepankan atau mensosialisasikan kalimat tersebut? Karena masyarakat juga pasti kan menanti begitu ya izin dari BPOM terkait keselamatannya, keamanannya, efek sampingnya, kadar yang ada di dalam vaksinnya, ya kan? Apakah itu bicara soal halal haramnya? Meskipun sudah beberapa diskusi, beberapa penjelasan dari pemerintah RI yang menjelaskan hal tersebut, Pak Wagub. Ya kan, perda ini kan nggak bisa dibuat setelah semuanya selesai. Perda ini kan dibuat juga dalam rangka pencegahan ya.
dan kepastian aturan dan hukum yang ada. Kita tahu waktu itu perda ini dibuat, awalnya seperti yang saya sampaikan terkait denda ini, ada dua hal, orang yang menolak vaksin Iya. dan orang yang membawa lari atau tidak mau diperlakukan protokol kesehatan atau COVID bagi jenazah keluarganya. Itu awalnya sebetulnya ketentuan. Kemudian di DPRD berkembang menambah vaksin, karena ketika dibahas DPRD mulai rame dulu ada vaksin. Oke. Nah, kira-kira begitu kronologi sejarahnya. Kenapa akhirnya ada denda 5 juta untuk vaksin. Baik. Di Perda itu ada 3 yang didenda, tidak hanya vaksin. Tidak hanya vaksin, tapi ya. juga yang menolak di swab dan yang menolak dilakukan protokol kesehatan bagi jenazah dan lain-lain. Pak Wagub, singkat saja Pak Wagub, saya ingin tanya begini. Kalau dari Pemprov DKI Jakarta akan melakukan proses vaksinasi ini, apakah nanti akan menunggu hasil BPOM atau seperti apa dan kapan rencananya? Singkat saja Pak Wagub. Ya sudah diatur, insya Allah di minggu kedua, minggu ketiga bulan Januari ini, di hampir seluruh provinsi diberlakukan sama, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Dan Kami menunggu sudah hasil menentukan. uji BPOM, betul? Loh iya kan sudah Oke. ini, sudah selesai semua prosesnya, ya. Ketentuannya. Jadi kami tentu mengikuti ketentuan yang sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Baik. Kami Oke. sifatnya menerima saja dan melaksanakan peraturan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat, Baik. melaksanakan vaksinasi bagi seluruh warga dan termasuk di DKI Jakarta. Mudah-mudahan hadirnya vaksin ini memberikan keyakinan dan kepastian Ya, terkait baik. keselamatan dan kesehatan warga. Baik, Bang Victor, terakhir Anda Bang Victor. Ya, ya, saya pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Undang-Undang 36 2009 itu bukan Undang-Undang Karantina Kesehatan, tapi Undang-Undang Kesehatan. Oke. Ini merupakan prinsip ya, artinya bagaimana mungkin sesuatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh secara paksa itu kemudian pemerintah memaksakan itu untuk memasukkan secara paksa ke warga negaranya. Nah, di sini juga kemudian timbul ada ketidakpastian hukum di mana kemudian di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 itu kan jelas harus mencerminkan keadilan kepastian hukum. Nah, artinya bahwa ketika vaksin ini kemudian didistribusikan ke semua daerah, hanya Jakarta saja yang kemudian mewajibkan dengan adanya sanksi. Nah, sehingga ketika daerah-daerah lain menolak, warga negaranya menolak, maka mereka akan menunggu bagaimana reaksi dari warga Jakarta. Apa dampak dari vaksin ketika disuntikan? Karena yang dipaksakan untuk harus divaksin adalah warga Jakarta saja melalui perdanya, gitu kan? Nah, dan itu pun hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya bukan jubirnya Pemprov sih, tapi kalau saya mengikuti penjelasan dari Satgas Penanganan COVID setiap harinya, DKI memang selalu yang menjadi urutan teratas beberapa kali. Gitu. Tapi persoalannya kan vaksin ini tidak menjamin ketika nanti warga DKI divaksin lalu kemudian selesai masalahnya, kan begitu. Nah, artinya jangan sampai warga DKI ini dijadikan kelinci percobaan. Oh, iya. Karena di daerah-daerah lain tidak dipaksakan tuh, Mas. Oke. Tapi di DKI dipaksakan sehingga bisa saja nanti semua daerah akan menolak, menunggu bagaimana reaksi yang terjadi kepada warga DKI ketika sudah disuntikan vaksin secara paksa. Kita punya lembaga Gitu, nah. namanya BPOM, tentu kita yakin lah ya kepada lembaga tersebut. Iya, secara keyakinan kalau terhadap lembaga tersebut, iya. Tapi kan masyarakat tidak bisa dipaksakan. Betul. Itu artinya Baik. bahwa ini yang jadi persoalan titik poin kita adalah jangan sampai kemudian warga DKI Jakarta ini dijadikan prinsip percobaan Oke. untuk melihat efektivitas dari vaksin tersebut. Dan inilah yang Nah. nanti akan dibahas di MA ya tentunya ya. Iya, Oke. itu kita jelaskan karena nanti di sini terjadi ketidakadilan di mana warga negara yang mampu membayar itu kemudian dia tidak perlu mencoba dulu. Biarkanlah warga-warga yang tidak mampu itu yang kemudian dilakukan vaksinasi walaupun secara gratis. Gitu. Baik. Nah, nanti baru setelah itu terlihat aman baru semuanya kemudian mengikuti. Nah, ini kan menurut saya cukup tidak adil ya. Artinya terhadap warga-warga tidak mampu di Jakarta terkesan menjadi kelinci percobaan dalam vaksin ini. Baik Bang Victor, terima kasih atas waktu Siap. Anda pagi ini. Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria, terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Kita sama-sama tunggu nanti perkembangan dari Mahkamah Ya, Agung Mas seperti Fadil apa. dan Mbak Gina. Sehat selalu untuk Anda berdua.